Ya. Yang ditinggal ini anak ikannya. Yang ditinggal. Kita lihat, kita cek dulu ya. Oke, coba lihat. Kita cek anakan yang baru pindahan. Ini jauh lumayan. Jadi udah tusuk langsung minum. Ini langsung tusuk. Tusuk minum. Paling bagus yang ini. Karena dia itu ada yang bilang bisa buat penderita diabetes. Obat diabetes. Oke. Rasanya, Mas? Rasanya Salah satu tanaman yang harus dan wajib ada di peternakan ini. Ada nggak? ada. Apa? Pohon mangga. Pohon mangga. Itu emang harus ada. Sekarang kita ada di daerah mana, Mas? Tanggamus, Mas, ya? Semaka Tanggamus. Semaka di kediaman Mas Edi Wibowo. Mas Edi Wibowo, peternak lebah lancang, Mas, ya? Trigolan ini. Semua yang kita kasih Trigolan semua, Mas? Semua kita Trigolan. Trigolan semua. Oke, jadi kita mungkin nanti kan ada kawan-kawan yang nonton nanti, ada yang tertarik pengen budidaya. Apa boleh saya nanya tentang budidayanya, Mas? Boleh. Sedikit ya, mungkin kalau apa ya, bisa dibilang berbagi ilmu lah, Mas, sama penonton saya gitu, di subscriber saya gitu ya. Oke. Kita berbagi ilmu, siapa tahu nanti ada yang Minat juga, mau belajar juga ke sini, mau budidaya juga. Jadi siapin nggak di sini? Siap bantu. Kita kalau misalkan ada nih yang mau pengen budidaya tapi diawali dari belajar dulu di sini gitu. Ya, bisa. Maksudnya Insya Allah. gitu. Insya Allah kita bantulah sedikit. Oke. Nah, jadi kita mau nanya dari proses awalnya budidaya lebah kelanceng ini, prosesnya seperti apa, Mas, dari awalnya? Dari awalnya kita kan mulai pembelian kita beli batangnya, kalau boleh kita potong, kita bawa pulang, nanti sampai di rumah kerjaan misalkan 1 meter gitu, misalkan jangan sampai kena induk lebahnya ya, ratu ya, paling sekitaran dari indukannya itu, dari telurnya itu sekitaran berapa senti lah, jangan sampai kena. Nanti kita pangkas, kita buat penopingannya ya. Bentar, Mas, berarti lebah ini asal mulanya dari hutan, Mas? Awal mulanya di perkampungan, kalau dari hutan itu dilarang sih ya. Jadi kita proses pengambilannya dari kebun-kebun. Maksudnya di batang alam. Di batang alam ya. Ketemulah sarannya kita potong gitu ya. Itu awal mulanya seperti itu. Iya. Nah, untuk memperbanyak sebanyak ini kandang sampai ke kebun belakang, itu, Mas, ngambil semua dari kebun-kebun atau memang ada yang ternak untuk perbanyakan? Ada sebagian yang kita ternak, kita belah gitu ya, kita pijahkan gitu. Pijahkan lah. Tapi sepertinya terlalu lambat, kurang produktif. Jadi kita semuanya masih manual, tergantung pada alam ya. Berarti kita memang cari bibit yang dari satu koloni, masih kita bawa pulang semua. Kita bawa pulang. Jadi belum pemisahan lah. Ada sih yang masih bisa nyoba. Tapi sebenarnya bisa, Mas, ya? Bisa. Kalau misalkan ini kan satu kandang, ini di bawah ini kandang, coba kamera main sini. Oke. Nah, ini kalau misalkan mau dibuka kan ini yang diangkat sama berat, nanti kita buka yang enteng aja, nanti yang ringan dibuka. Nah, dari satu kandang ini misalkan mau kita pecah jadi kandang, misal 2 atau 3 kandang, itu bisa nggak? Bisa. Misalkan nanti kan dia ada telur rekannya di atas naik. Jadi kita copot aja yang bingkai bawah ini. Kita copot, kita pindahin ke lok sebelahnya. Di lok sebelah. Jadi di sini kita kasih lok atas madu lagi. Itu otomatis dengan sendirinya dia misah.
Karena yang satu ini dia bawa indukan ratu, ada teloran ratu di sini. Yang di pokoknya di sini. Karena sekitaran 3 bulan sekali, apa 2 bulan sekali, dia pecahin koloni mas. Dia pecah, dia pergi. Kalau dia nggak mau pergi, berantem mati di sini. Berarti misalkan nih keturunan kedua lah bahasanya ya, itu bisa dipindahkan lah. Bisa dipindahkan. Sangat gimana ya? Sangat mudah lah pelihara ini, ternak ini. Untuk pakan mas, kan makan nggak? Untuk pakan kita nggak kasih pakan. Dia cari madu alam. Iya, sebenarnya bisa sih kita kasih gula apa gimana, tapi kan kita udah komitmen. Kan madunya bukan alam. Iya, kalau ini iya, kalau ini kan mereka nyari sendiri. Waktu itu koloninya kan udah pecah keluar banyak. Jadi yang asli indukannya kita bawa ke belakang kebun, kita kasih lok baru di sini. Nah dia udah mulai nempatin di sini. Berarti yang di sini yang ditinggal anaknya? Yang ditinggal ini anak ikannya. Yang ditinggal. Kita lihat, kita cek dulu ya. Oke, coba lihat. Kita cek anakan yang baru pindahan. Ini dia udah mulai bikin rumah lah. Tapi ya belum itu, udah mulai nyaman. Itu udah mulai bikin tempat madu. Tempat madu di dalam mas ya? Itu masih kosong lah ini. Ini masih kosong. Oke. Oke, kita pindah ke lokasi belakang mas. Oke, kita kayaknya agak panas di sini. Kita mau lihat isi dari apa namanya tadi lok ya? Kandangnya lah, isi kandangnya ini seperti apa dan madunya posisinya ada di mana dan cara pengambilan madunya. Kita lihat ini. Kandang madunya di dalam seperti ini. Posisi kandang-kandang madunya. Ini harus kaca apa enggak mas tutup ini? Ini biasanya pakai plastik. Pakai plastik. Tapi harus ada tutup ya? Ada tutup sih. Kalau misalkan hanya kayu itu? Kayu ini nanti dia lengket mas. Oh ya nggak bisa dibuka ya? Nggak bersih juga. Iya. Lem juga ini nih. Nanti. Oke. Jadi kita buka ya. Oke, boleh. Lihat dalamnya. Ini dengan sini kan apa? Ini bukan sendiri ya. Juga. Ini sebenarnya udah waktu pemanenan lah. Oh ini coba sini. Ini madu-madu itu tempatnya di yang bulat-bulat ini mas ya? Nah ini kantung-kantung madunya ini. Ini udah bolongnya? Itu udah diambil? Udah, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak gigit. Ini bisa mas kalau mau ibaratnya mau coba. Coba. Saya penasaran juga ini. Nanti saya buka. Ini gimana caranya? Nah nanti ini saya buka. Isep aja itu lubang itu. Gitu. Isep langsung? Nanti gitu. ada rasa langsung isep aja. Diminum nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa, Pak. Enak langsung. Sedot aja, kuat. Oke, bisa ada lagi nih. Banyak mas ya satu. Ini banyak ini. Satu apa namanya bola ini? Biasanya kita unduh 1 botolan ini. Satu botol untuk satu kandang. 1 botol untuk 1 kandang. Ada yang 2 botolan. Botol ukuran berapa mili mas? Botolan kalau botol apa itu sirup itulah. Botol sirup. Sekitaran ada yang 600 ya? 600 apa 500 itu ya? 600 sama 400 kalau nggak salah. Sekitaran itu. Oke. Tapi kalau jenis ini ingat mas ya? enggak, ini jenis Itama ini agresif memang. Biarin aja nggak apa-apa. Memang lumayan agresif. Kalau main ke sini dideketin lebah, jangan ditampok seperti nyamuk. Kasihan di sini kan dipiara. Jadi yang ini nggak ada sengat. Nggak ada. Kalau jenis trigona nggak ada mas. Beda kalau yang Apis rana itu yang nyengat itu. Itu bentuknya sama mas. Yang Apis rana itu kayak lebah-lebah yang kotak itu loh. Oke. Lebah-lebah hutan itu. Lebah hutan. Kayak jenis itulah. Itu kan gede mas. Gede itu nyengat. Kalau ini enggak nyengat. Cuma gigit tuh. Gigit aja. Cuma agak kotor di bajunya. Kena getahnya. Nah, ini ada juga jenis lain nggak mas selain ini? Ada jenis lain. Itu apa itu? Jenis lain itu masuk yang jenis lain di depan. Depan. Ini jenis yang apa ya?
jenis trigona juga, tapi ini yang kuning. Yang kuning. Tadi, oh iya, kayak jenis apicalis lah. Ini jenis apicalis. Nah ini Mas, dari segini banyak jenis, itu kualitas madunya beda nggak? Kualitas madu otomatis beda. Beda dari jenis, masing-masing Dari jenis jenis. beda-beda kualitasnya. Kualitasnya beda-beda. Untuk kualitas terbaik Mas, Kualitas terbaik itu jenis apicalis. apicalis. Nah, Apicalis. saya pernah minum madu kelanceng ya, itu kan asam nih Mas. Ini kok agak manis tadi? Itu kalau menurut saya itu tergantung bunga. Dari bunganya. Dari bunga. Dari bunga sama kantung madunya itu kan dari getah. Mm-mm. Jadi mayoritas dia bawa aromanya, ke asamnya. Jadi dari getah itu juga Dari sama getah. madunya lah ya. Mungkin keunggulan lebah ini mungkin asam, cat asam itu mungkin ya, karena dari getah sih sebenarnya. Oke, oke. Nah, cara perawatan Mas. Cara Perawatan hariannya nih, sehari-hari perawatannya itu harus perawatan emang sebenarnya mudah, tapi lumayan rumit. rumitnya. Rumitnya semut, Mas. Semut kadang dia kan naik, ganggu masuk, dia kan nggak nyaman ya. Semut ganggu juga Mas. Nanti bisa ngusir dia masuk, makanya ada yang kita kasih oli gitu. Bawahnya itu kan ada kasih oli. Nah kayak ini kan kita iketin, kasih Produksinya nggak Mas? ini, dia bisa hilang, koloninya bisa kabur Oh, kalau sampai dia masuk kan seperti masukin semut kalah ya dia. seperti ini masuk ya. Semut kayak gini emang yang paling agak susah emang ini sih, tapi kalau kayaknya agak sulit diatasin itu burung walet sih sebenarnya. Walet. Nah seperti itu. Walet itu makan lebahnya. Walet itu makan juga. Termasuk hamanya ya. Kalau yang ini jenis Thoracea. Torasika nih, Thoracea. Torasika. Kalau Yang membedakan apa Mas? membedakan dia tongkolnya Thoracea ini besar, lebahnya lebih besar lagi. Yang dimasuk tongkol itu jalan masuknya. Jalan masuknya ini, apa ibaratnya propolisnya ini, lubang masuk ini Nah, ini memang kuning dan lebih besar Mas. lebih besar. Tapi ini jinak nggak? enggak, ini lebih jinak sih sebenarnya, Lebih jinak. lebih ramah ya. Dia bener yang tadi bubar ya, yang ini enggak ya? Yang ini enggak, ini ramah. Untuk madunya Mas, Untuk madunya ini paling bagus. paling bagus yang ini. Karena dia itu ada yang bilang bisa buat penderita diabetes. Obat diabetes. Oke. Rasanya Mas? Rasanya lebih ini sih, agak wangi lebih. Ada asam, ada manis. Tergantung bunga lagi ya. Iya, tergantung bunga lagi, tapi ini aromanya lebih enak. Aromanya yang ini lebih enak. Mas nih, kalau misalkan nih ada yang minat budidaya nih, kira-kira menurut Masnya tuh untuk pemula itu harus seperti apa? Untuk pemula itu yang jelas, Misalkan yang harus kita siapkan nih untuk pemula, untuk baru mau ngerawat kan, itu harus apa dulu yang kita siapkan sebelum kita langsung terjun? sebelum kita terjun ya, ibaratnya dipelajari dulu lah. Ibaratnya kita piara dulu, ibaratnya 3 apa 5 dulu lah. Untuk belajar dulu lah ya. Kita untuk belajar dulu, kita amati dulu. Tapi yang jelas untuk pemula itu datang aja ke tempat pembudidaya gitu ya. Langsung belajar di lokasi. Kalau kita ini kan ibaratnya udah lumayan lama sih ya. Udah lumayan lama, udah mulai produksi madu. Kalau misalkan ada yang mau belajar ke sini, ada tarif nggak? Insya Allah gratis. Gratis. Kalau hanya sekedar tanya Kalau Mas ya. sekedar tanya. Namanya berbagi ilmu, katanya kan ibadah juga. Kalau ibaratnya tanya ya gratis. Syukur-syukur kesini nanya-nanya terus beli 30 kandang. Syukur-syukur ya, iya. Syukur beli Kalau ininya. misalkan nih Mas ada yang membutuhkan bibitnya nih, itu satu lotnya ini Kalau lot ini Mas, kalau yang Thoracea ini di sini, ini kan udah produksi. Ini saya beli 1.500. 1.500.000. Bisa sampai 2 jutaan yang ini. Oke. Untuk jenis lain Untuk jenis lain sekitaran 1 jutaan lah. 1 juta. Berarti di bawah ini. Udah naik. Ini yang paling kelas lah ya? Ini yang paling mahal. Di sini.
Mas, ini panennya Mas ya, yang udah produksi ini berapa hari sekali? 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali panen. Dalam satu log ini menunjukkan Ini kemarin dapat 2 botol. 2 botol untuk yang ini. Oh. Bisa saya lihat Kalau udah dalamnya produksi. seperti apa Mas? Bisa nggak? Ini nggak apa-apa kan dibuka? Nggak apa-apa. Ini untuk pemanenan sekitaran 2 botolan karena kantung botolnya deket aja Mas. Ini besar-besar. Sini coba lihat. Ini super jumbo ini. Tuh kantong madu. Nah ini kantong madunya. Ini kantong madu hanya ada di sini apa di dalam juga ada Mas? Sebenarnya di dalam ada, tapi untuk cadangan dia makan Mas. Oh iya. Nanti kalau dihabisin kita semua kasihan. Untuk ini anaknya di mana Mas? Anakannya di bawah sini. Oh nggak campur sama madu dia? Enggak, nanti kalau misalkan anakannya udah naik ke sini, itu udah kita pemecahan koloninya. Oke. Anaknya dari sini netes misalkan nih. Anaknya nanti netes. Naik ke atas. Enggak, dia pergi. Pergi sendiri. Nanti kalau telurnya udah ngisi, udah mulai dia beranjak naik ke sini, kita pindah nanti. Kita copot, kita ganti topping baru. Oh. Nah, dari itulah kita pemecahan koloni secara alami lah. Kebanyakan bibit lah. Kebanyakan bibit. Bahasa gampangnya. Oke. Mas, untuk harganya nih Mas. Harga madu. Harga madu. Kita jualnya kilo atau pot? Kita sekarang kan udah dikontrak Mas ya. Kita ada kerjasama lah. Ada sekitaran 180 Indomaret sama Alfamart. 180 Indo dan Alfa. Siap untuk Siap apa madunya? siap ambil madunya. Berarti bisa dibilang kurang-kurang lah ya. Masih kurang-kurang. Tapi ya alhamdulillah kita udah memenuhi. Kalau untuk Lampung kayaknya udah cukup lah. Mas, ini daerah sini banyak Mas? Daerah sini kayaknya Semangka ini paling banyak Kelompok gitu. kelompok. Kita ini ada sekitaran 20 orang. 20 orang dalam satu kelompok. Nah, yang Masnya punya ada berapa loh? Yang saya punya sekitaran kurang lebih ya 35-40-an lah. 35 Ya, sampai sekitar 40. Yang di lokasi ini ya? Yang di lokasi ini ada 2 lokasi. Ada lagi? Di sekitar rumah Bapak sana. Tapi Tapi kalau yang di sini sekitaran kalau 30-40 adalah. oh di sini 40-an. Nah, sekali panen dari total nih sekitar 40 yang di sini lah. Itu menghasilkan berapa? Oh enggak, ini ya kita tuh panen tuh enggak semua dipanen ya. Enggak ya? Jadi bulan ini kita cuma panen misalkan 5 log. Oh, Terus nanti 10 lognya lagi. Jadi kalau takutnya kalau kita panen bareng gitu kan, nanti gak ketampung Mas, karena kawan kita banyak. iya benar. Jadi Tapi satu log ini bisa menghasilkan 2 botolan, 2 botol yang ukuran 400 mili. 400-an mili. Mas, kira-kira nih Mas, kalau lahan-lahan seperti ini nih untuk pemula misalkan kita tanam bunga dulu nih. Ya, Bunga yang bagus apa? bunga yang itu disarankan. banyak sih Mas, jenis kayak AMP. Kayak rabat. Kalau ini flamboyan ini Mas, flamboyan ini suka juga. Jenis flamboyan kayak gini dia suka. Flamboyan. Itu apa, air mata pengantin? Ini air mata pengantin yang mulai rembetan ini. Terus kayak buah naga itu dia suka. Tapi kan buah naga kan lama Mas. Buah naga ya, tapi dia kembangnya itu nektarnya banyak, dia bunda. Ada nggak Mas salah satu tanaman yang harus dan wajib ada di peternakan ini? Ada nggak? Ada Apa? pohon mangga. Pohon mangga. Itu emang harus ada. Pohon mangga itu, pohon mangga. Harus. Nah, yang manfaat dari pohon mangga ini apa nih? Pohon mangga ini buat suplai propolisnya Mas. Propolisnya itu Propolisnya. maksudnya yang untuk Kantong kantong-kantongnya. madu buat lubangnya ini khusus dari pohon mangga. Kalau Kalau mangga utama. berarti bukan diutamakan bunganya. Bunga bukan, sebenarnya sama sih. Kalau kita ada pohon mangga nggak ada bunga ya percuma juga. Harus ada bunga, harus ada getahnya juga. Tapi yang diutamakan untuk mangga diketah. Getah memang harus kita. Kalau si Syukur ibaratnya ada bunganya. syukur ada bunga, tapi kan kalau bunga ada banyak pohon kelapa, pohon pisang, belum Kalau bunga. misalkan kita punya lahan kita tanam dulu bunga-bunga. Nah itu kira-kira Bagus.
apa aja tadi yang Sama disarankan? apa aja, ibaratnya ini Flamboyan, flamboyan, palem lah, palem. palem yang disukai palem memang ya. Palem itu sangat suka. Kayak jenis palem kan kayak jambi kelapa itu jenis palem ya. Mas kalau misalkan nih nanti ada yang tertarik pengen budidaya, pengen nanya-nanya ke sini bisa kan ya? Nanti bisa kita bantu. Kalau misalkan untuk pembelian bibit ada. Untuk pembelian bibit insya Allah kita ada. Oke. Nah, nanti kalau misalkan ada yang pengen tanya-tanya bisa langsung WA Masnya. Bisa. Nah, berapa nomor WA-nya, Mas? Saya ada nomor WA-nya itu 0815 0815 0815 41 41 51 51 71 71 86. 86. Mas siapa? Mas Edi Wibowo. Mas Edi Wibowo. Silakan kalau ada yang mau nanya-nanya langsung hubungi nomor WA yang saya sebutkan tadi. Untuk konsultasi ataupun membutuhkan bibit nanti akan dilayani. Tapi jangan WA yang aneh-aneh ya, nanti minta cariin jodoh lagi. Nanti